perawatan pasien dengan moisture associated skin damage ini, Bapak Ibu. Nah, jadi saya tadi Bapak Ibu sudah jelaskan bahwa saya selaku tadi ya manajerial dan sekaligus koordinator Indonesian EDNEP ya. Jadi banyak sekali mungkin salah satu kegiatan yang kita lakukan dengan permasalahan inkontinensia, khususnya yang menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit. Dan di sesi ini saya akan coba untuk sharing ke Bapak Ibu berkaitan introduction palliative wound ya, insiden palliative wound dengan MASD, kemudian kategori pasien dengan permasalahan MASD yang spesifikasinya berkaitan dengan IAD, incontinent associated dermatitis ya, kemudian bagaimana cara asesmennya dan intervensinya, kemudian beberapa case study mungkin yang saya sharing ke Bapak Ibu sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan workshop di kesempatan pagi hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu berkaitan dengan itu sendiri, kita ngelihat bahwa palliative wound ya, kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan chronic wound ya merupakan luka yang tidak kunjung sembuh dalam waktu kurang lebih 12 minggu dan memiliki prevalensi sekitar 2/100 penduduk di dunia ini yang terjadi dengan permasalahan palliatif ini. Dan kita ketahui bahwa kebutuhan pengendalian diri seperti inkontinensia urine ya, fekal atau inkontinensia fekal sendiri atau pasien dengan permasalahan konstipasi ini ya umumnya terjadi di akhir hayat, itu paling banyak terjadi sekitar 77% Bapak Ibu dari pasien dengan permasalahan kanker kayak gitu. Baik itu pasien dengan kanker kolon, kanker semua kanker yang menyebabkan terjadinya end of life atau terjadinya kita bisa melihat pasien ini dengan diagnosis yang dibutuhkan ke pelayanan paliatif. Nah, dari pasien dengan kanker di lanjut usia ini yang menerima perawatan paliatif itu untuk inkontinensia itu sekitar 60% Bapak Ibu. Jadi tinggi sekali. Kenapa bisa tinggi? Karena tadi kondisi pasien tersebut tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasa dan memang terjadi gangguan ya di pengontrolan bau dan fekal tersebut, yang menyebabkan dia butuh untuk kita lakukan perawatan secara baik. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Nah, jadi pada pasien-pasien yang kondisinya terjadi kerusakan Bapak Ibu pada kulit ya, yang diakibatkan karena proses kelembaban yang berlebih ini ya, itu banyak sekali menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti kondisi infeksi, nyeri, pasien nggak nyaman, kayak gitu. Sehingga butuh perawatan paliatif ini untuk melihat ya secara holistik dan fokus terhadap eh, kenyamanan pasien. Jadi bukan lagi kita melihat oh harus kondisinya pasien ini sembuh enggak, tapi gimana cara pasien itu nyaman, aman dan tidak terjadi proses komplikasi lanjut. Nah, kondisi ini yang sering banyak terjadi karena ketidakmampuan kita melakukan asesmen, ketidakmampuan kita melakukan perawatan dan ketidakadanya alat untuk melakukan perawatan tersebut, banyak ya kasus-kasus berlanjut sampai terjadi proses infeksi yang cukup luas ya. Dan ini juga banyak pasien-pasien yang ya tadi sampai terjadi meninggal dunia. Nah, kasus yang mungkin sering banget saya ngelihat pada kasus-kasus paliatif adalah pasien ketidakberdayaan yang dilakukan perawatan di rumah berbulan-bulan, tidak kunjung sembuh. Modelnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat nih kasusnya ya, dengan kondisi seperti ini. Coba Bapak Ibu, ini pasien datang pertama sekali, ini minta untuk dilakukan proses perawatan. Dan kasusnya udah hancur begini Bapak Ibu. Seperti kita bisa lihat bahwa kondisi pasien bisa hancur seluas ini ada kondisi gabungan yang terjadi dari potensial penyebab lukanya. Kayak gitu. Bisa karena proses inkontinensia atau terjadi karena pressure injury-nya. Kayak gitu. Sehingga kita butuh untuk melihat apa sih penyebab dari si inkontinensia yang menyebabkan proses kelembaban yang cukup tinggi. Karena memang di awal-awal prosesnya itu nggak tahu nih penyebabnya tuh dari mana kayak gitu tuh. Jadi banyak orang tuh nggak ngerti nih kenapa kok bisa kayak gitu. Padahal udah dibersihin, udah dilap kayak gitu. Nah, sehingga kita butuh untuk mengetahui apa saja sih faktor penyebabnya dari kasus pasien-pasien dengan kondisi palliative wound care yang ada di sekitar kita.
Nah, jadi kasus ini sebenarnya memang secara global tuh belum banyak yang mereka melakukan secara prevalensinya, itu yang mereka juga nggak punya data secara akurat. Tapi beberapa kegiatan yang dilakukan di perawatan rawat inap ya, rata-rata pasien itu dengan permasalahan IAD atau incontinent associated dermatitis ini, Bapak Ibu, kita tinggi tur rumah tangga bagaimana salah satu genetika terbaik ini terus paham lagi itu kan tersebut dengan paliatif kemudian nyeri dan kan saya kita menurunkan luka atau tomi Bapak bahwa kulit yang barrier berarti melindungi seluruh yang terjadi salah adeko hidup dia mati generasi dan dilindungi sebentar sebentar kalau gitu sebentar coba sebentar ya saya stop share dulu saya Pak Kana? halo Pak Arifin Halo, halo halo Pak Kana. suaranya ini udah oke belum Udah oke Pak Kana. udah oke ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kondisi normal pada kulit tadi ya akan terjadi yang namanya proses desquamasi sel. Jadi sel tersebut itu akan terus tadi beregenerasi, kemudian dia apa namanya akan melakukan proses pertumbuhan jaringan lagi untuk mempertahankan fungsinya secara baik. Nah, jadi kondisi ini yang terjadi pada kulit normal. Nah, pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu pasti sekarang apa namanya lagi melihat kira-kira nih gue kondisinya normal nggak ya gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu pegang semuanya kulitnya ya. Kulit yang normal Bapak Ibu biasanya kita akan mengecek kondisinya dia memiliki moisture yang bagus. Jadi kadarnya itu bisa antara 8 sampai 12 itu kondisinya
moisture yang bagus. Nah, biasanya kita akan mengecek tuh Bapak Ibu kondisi kadar air ya di dalam tubuh sorry maksud saya di dalam kulit dan sekaligus oilnya. Kadang orang itu mempunyai kulit yang minyaknya lebih banyak atau dia kondisinya lebih cenderung dia kekeringan. Nah, sehingga ini yang mungkin nanti bisa kita lihat pada kasus pasien dengan inkontinensia ini. Ketika pasien-pasien terjadi penurunan fungsi di dalam tubuh, maka salah satu yang akan terjadi adalah fungsi kulit juga menurun, Bapak Ibu. Nah, ketika apa namanya fungsi kulit ini menurun, Bapak Ibu, proses yang terjadi akibat kelembaban yang berlebih tadi itu bisa menyebabkan epidermal lipid ini menjadi mengganggu, Bapak Ibu. Jadi fungsi dia sebagai pelindung sekaligus dia sebagai penghalang dari kontaminasi tadi itu tidak bergerak dengan baik, tidak berjalan secara normal. Sehingga pada saat dia terjadi proses yang dikenal dengan kelembaban yang berlebih, akan ada proses yang menghalangi terjadinya fungsi normal dari desquamous sel tadi. Nah, jadi pada saat dia terjadi gangguan, Bapak Ibu, salah satu yang kita lihat adalah dia terjadilah proses kontaminasi yang menyebabkan peradangan, eritema atau maserasi. Nah, jadi kondisi ketiga komponen ini biasanya akan terjadi pada pasien-pasien yang terjadi perendaman, eksudat atau kontaminasi tinja atau dia terjadi urin yang banyak kayak gitu itu bisa menyebabkan terjadi kerusakan Bapak Ibu untuk fungsi normalnya. Nah, sehingga karena tadi fungsinya hilang, maka proses pelindungannya terjadi penurunan. Nah, inilah yang sangat berdampak pada pasien-pasien dengan kondisi paliatif, di mana imunitas pasien tersebut juga turun sehingga mudah banget invasi kuman untuk masuk, yang menyebabkan terjadinya selulitis dan banyak banget yang terjadinya sampai terjadi kompartemen sindrom jika tidak dilakukan kegiatan perawatan secara baik. Nah, jadi kalau kita ngelihat mekanismenya ya, pada pasien-pasien dengan kondisi paliatif ini, ya Bapak Ibu, ada beberapa faktor yang bisa kita lihat. Nah, salah satunya adalah penyebab dari pressure injury terkait dengan IAD ini Bapak Ibu. Nah, jadi proses di pressure injury, kalau kita bisa ngelihat, dia akan terjadi top-down inflammation. Jadi dari atas, jadi pasien-pasien dengan IAD ini dia terjadi top down. Jadi kondisinya dari atas dia rusak sampai ke bawah Bapak Ibu. Jadi iritannya tuh dari bagian atas. Kenapa? Karena tadi ada kegiatan desquamous cell yang harusnya dia melindungi secara baik, itu terjadi proses penguapan yang berlebih Bapak Ibu. Nah, penguapan yang berlebih ini selnya tadi itu bisa kondisinya terjadi kerusakan. Kenapa? Karena lembabnya berlebih, harusnya dia lembabnya itu standarnya sama gitu, terhidrasi dengan baik. Karena terjadi kontaminasi berkaitan dengan chemical ya menyebabkan proses kelembabannya berlebih yang dimana proses lembab tadi udah nggak normal lagi, jadi dia hypermoist jadinya. Nah, sehingga karena proses hypermoist tersebut terjadilah ada beberapa faktor dari potensi-potensi yang lain. Salah satunya adalah shear, ada pressure ya atau friction yang terjadi pada pasien-pasien dengan permasalahan inkontinensia urin ini. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat mana sih perbedaan ya akumulasi penyebab terjadi pressure injury pada pasien-pasien dengan inkontinensia ini. Ya, jadi biasanya kasusnya tuh kita bisa ngelihat terjadi inflamasinya tuh di bagian atas Bapak Ibu. Kayak gitu. Sedangkan pressure injury itu terjadi proses inflamasinya tuh di bagian bawah. Lama-kelamaan naik ke atas. Gitu. Jadi dari bottoms to ups kayak gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kondisi pasien dengan chemical tadi itu terjadi dari superficial sampai ke bawah. Nah, itu dia terjadi perbedaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kumulasi penyebab IAD itu juga berkontribusi untuk menyebabkan terjadinya pressure injury menjadi sangat apa namanya sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadi hancurnya si kulit tadi menjadi berlebih, menjadi luas maksud saya kayak gitu. Nah, sehingga ini yang kondisinya Bapak Ibu bisa lihat. Nah,
Kalau seandainya pasien tersebut tidak ada pressure injury, maka yang berarti kita akan temukan adalah ada eritema di bagian atas saja Bapak Ibu. Kayak gitu tuh. Jadi inflamasinya tuh di bagian atas. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Sehingga kita harus tahu dulu karakteristiknya. Jadi beberapa kondisi pasien dengan MASD ini Bapak Ibu salah satunya terjadi bercak merah di superficial dan kondisinya dia menyebar. Nah, ini biasanya eritema atau biasanya dibilang ruam popok Bapak Ibu. Nah, biasanya batasnya itu nggak jelas Bapak Ibu. Jadi bisa entah kemana-mana dia terjadi kerusakan. Dari prosesnya kerusakan tersebut nanti kita bisa ngelihat dia mengelupasnya seberapa dalam sih kayak gitu. Dan biasanya jaringan ini itu tidak ada yang dikenal dengan slough atau nekrosis biasanya kayak gitu. Terjadi gatal ya pada kulit sekitar, biasanya menyebabkan tidak nyaman pada pasien dengan permasalahan inkontinensia ini. Nah, ini butuh sekali untuk kita lakukan proses pengkajian. Kalau yang sekarang ini lagi ngerawat pasien, misalnya tirah baring lama atau dia permasalahan dengan stroke atau dengan imobilisasi, coba sekarang Bapak Ibu cek ada nggak kondisi ini. Kalau ada kondisi ini, berarti harus butuh dilakukan kegiatan perawatan atau kita lakukan proteksi secepat mungkin. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan proteksi, mungkin tadi contohnya pada video saya di awal, itu karena keterlambatan dan menyebabkan terjadi infeksi yang cukup luas. Dan ini Bapak Ibu ya, MASD ini sendiri sebenarnya dia karena dikenal dengan associated, jadi dia kumpulan problem di skin bisa menjadi kerusakan akibat kelembaban, dia dibagi beberapa macam Bapak Ibu. Nah, yang nanti kondisinya akan saya fokusin adalah di IAD. Jadi Incontinent Associated Dermatitis ini yang dia terjadi akibat kontaminasi tinja dan urin. Nah, ada yang lain juga Bapak Ibu di MASD ini contohnya. Salah satunya itu dengan intertriginous dermatitis. Jadi ini adalah kondisi karena keringat yang terlampau banyak disertai dengan pasien tersebut terlampau gemuk Bapak Ibu. Kegemukan maksud saya. Biasanya akan terjadi di bawah lipatan, baik lipatan payudara, lipatan selangkangan, atau kondisinya bisa terjadi di bagian ketiak yang menyebabkan proses ini itu berpotensi untuk menyebabkan luka berlanjut kayak gitu. Sekaligus yang lain lagi ada kondisinya dikenal dengan peri-wound moisture associated skin damage. Jadi ini pasien-pasien yang kondisinya dengan permasalahan luka ya, yang cairannya cukup banyak tapi tidak dikontrol cairannya secara baik Bapak Ibu, sehingga menyebabkan terjadi kerusakan pada si luka tersebut yang tadinya kondisinya epitelisasi harus berjalan dengan baik, tapi karena proses terjadinya peri-wound moisture yang cukup berlebih menyebabkan kondisi luka yang tadinya harus berjalan jadinya tidak terjadi tidak ada proses kesembuhan secara baik yang disebabkan karena adanya tadi kondisinya berbentuk seperti kayak adanya gejala maserasi yang terus-menerus yang menyebabkan uh, transepidermal water loss-nya terjadi kerusakan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu dikenal dengan peristoma moisture. Jadi peristoma moisture ini adalah salah satu yang kita lihat dari stoma. Nah, sama ini kondisinya juga kontaminasi dari tinja. Tinja ya, si stoma tersebut apalagi pasien-pasien dengan iliostomi yang cairannya cukup banyak itu bisa menyebabkan kondisi kompartemen berlanjut. Jadi, saya mau tekankan di sini kalau seandainya ada pasien yang kita lihat terjadi kontaminasi dari produktivitas atau produk di dalam tubuh itu jangan dibiarin gitu maksudnya. Jangan dilama-lamain, jangan bilang ah nggak apa-apa prosesnya kayak gitu. Sehingga Bapak Ibu pun yang tadinya tuh ngelakuin proses perawatan stoma terjadi bocor terus, itu butuh ada skill yang dilakukan oleh perawat setempat untuk bisa menangani pasien-pasien seperti ini. Kayak gitu. Karena kita ketahui bahwa problem di Indonesia salah satunya adalah ketidakadaan available alat dan bahan untuk bisa melakukan kegiatan perawatan secara standar yang baik. Kayak gitu. Makanya kita butuh nih untuk bisa paham kira-kira alat untuk standar yang baik itu macam apa sih kondisinya. Nah, hari ini saya berfokusnya hanya di incontinent associated dermatitis. Oke.
Nah, inkontinensia asosiated dermatitis ini Bapak Ibu, ya tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa penyebab terjadinya itu karena iritasi kimia yang disebabkan oleh urin dan tinja. Biasanya ini prosesnya berlangsung lama ya, yang langsung terjadi kontaminasi pada kulit. Kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian beberapa kondisi yang menyebabkan kerusakan dari tinja itu adalah enzim ya, yang terjadi dari urin ya untuk kulit yang menyebabkan proses asam yang cukup berlebih pada kulit tersebut. Sehingga karena proses asam yang cukup berlebih pada kulit tersebut, jadi kulitnya bisa korosif Bapak Ibu. Nah, biasanya di awal itu ditandai dengan adanya maserasi. Semua kondisi pasien, baik itu kondisi luka maupun kondisi stoma maupun kondisinya pasien dengan permasalahan inkontinensia, kalau seandainya sudah terjadi proses maserasi, berarti Bapak Ibu kudu paham ke depannya untuk bisa memanage eksudatif yang harus betul cepat-cepat bisa menghilangkan maserasi tersebut kayak gitu. Kenapa? Karena proses maserasi ini adalah pertanda adanya gangguan di epidermal water loss tadi di kondisi lukanya. Di kondisi kulitnya. Sehingga lipid bariernya tadi itu bisa hilang fungsinya Bapak Ibu. Sehingga harus cepat-cepat dilakukan proses perawatan. Nah, ini lama-kelamaan ya biasanya akan terjadi pada orang tua atau lansia itu cepat menyebabkan kulitnya jadi rapuh. Apalagi memang pada lansia kulitnya memang cukup rapuh, Ibu. Nah, potensial-potensial ini itu yang bisa menyebabkan juga pada pasien-pasien dengan paliatif. Karena ketidakmampuan atau fungsi daripada kulitnya itu tidak optimal lagi, maka cukup cepat untuk menyebabkan terjadinya eritema, bahkan terjadi infeksi. Kayak gitu. Nah, memang ini nanti Bapak Ibu akan melihat dia secara superficial saja. Jadi hanya di bagian kulit luar saja kayak gitu ya. Nah, jadi kondisi kulit luar ini yang nanti akan kita cek secara baik bagaimana cara untuk melihat apakah dia lembab atau tidak kayak gitu. Nah, jadi untuk kondisi pasien ini Bapak Ibu butuh untuk melakukan proses perawatan secara teratur dan memberikan pemahaman terhadap keluarga yang tadi melakukan pendampingan untuk pasien dengan sakit ini. Gitu. Nah, karakteristiknya Bapak Ibu, ini kita bisa ngelihat ya. Jadi prosesnya kayak gini Bapak Ibu, akibat tadi adanya lembab atau cairan yang cukup banyak ya. Salah satunya adalah pasien ini itu terjadi eritema. Jadi kondisinya merah Bapak Ibu kayak gitu. Kemudian bisa edema kayak gitu. Yang selanjutnya adalah maserasi. Maserasi itu gimana sih? Maserasi itu yang putih-putih Bapak Ibu di kondisi kulit. Ini kebetulan dia sudah terjadi eritema. Semuanya terjadi eritema. Kayak gitu. Dan tepi-tepinya ini tidak begitu terlihat jelas ya. Ini terjadi proses maserasi. Nah, biasanya maserasi itu belum menyebabkan terjadi kelupas di kulitnya kayak gitu. Biasanya kita melihat ada papula atau vesikula ya. Dan kondisinya kalau sudah mulai sangat dalam itu terjadi namanya erosi di epidermis, jadi lesion kayak gitu. Ya. Batasnya tidak jelas seperti tadi saja juga karakteristiknya. Kemudian bisa terjadi pengelupasan langsung Bapak Ibu ya, menyebabkan terjadinya kerak atau lapisan cairan di atas permukaan kulitnya atau dia bisa berbentuk seperti bula seperti itu. Kemudian perkembangan infeksi biasanya itu terjadi karena ada infeksi sekunder, misalnya gara-gara dia gatal, digaruk Bapak Ibu, atau proses Bapak Ibu melakukan perawatan karena kulit pasien yang lansia tadi udah fragile banget, jadi mudah banget untuk bisa terkelupas. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang proses penggunaan untuk pencucian bisa pakai kasa, digosok-gosok misalnya kayak gitu, tanpa untuk melihat adanya beberapa bahan balutan atau bahan untuk pencucian tadi yang bisa lembut dipergunakan gitu. Nah, biasanya sensasinya nyeri. Nah, nyeri ini yang menyebabkan banyak sekali pasien-pasien itu yang mengeluh butuh untuk dilakukan perawatan secara segera. Kenapa? Karena ini berpotensi juga Bapak Ibu ya menyebabkan luka tadi kalau dia udah superficial itu perih banget dan menyebabkan kontaminasi yang cukup cepat Bapak Ibu. Dan terakhir adalah gatal. Nah, gatal ini biasanya bisa disebabkan oleh adanya jamur Bapak Ibu. Kalau prosesnya terus-menerus terjadi
kelembaban pada bagian-bagian urin atau di bagian fekalnya tadi atau yang terjadi pada bagian genitalia atau bagian anus ya. Ini biasanya akan menyebabkan proses tumbuhnya si eh, jamur tadi ya untuk proses perawatan luka kita. Nah, sehingga clinical manifestation yang kita butuh lihat atau tanda dan gejala yang biasa kita lihat pada pasien-pasien dengan MASD itu seperti ini, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kalau kita ngelihat lokasinya Bapak Ibu, itu bisa terjadi dia kondisinya di bagian depan ya, atau bisa terjadi di bagian belakang. Ini Bapak Ibu. Ini kondisinya bisa pada laki-laki, pada perempuan. Nah, ini ya dokumentasi kita untuk mengetahui nanti kebutuhan dressingnya, apa yang mau dipakai, kayak gitu. Karena terjadi di bagian depan sama di bagian belakang, itu bisa Bapak Ibu nanti lihat mana yang mampu, apa mana yang cocok untuk kita gunakan di bagian belakang dressingnya dan mana yang di bagian depan, kayak gitu. Nah, sehingga bagian-bagian ini nanti akan berfokus terhadap apa yang kita pakai untuk pembersihnya, kemudian apa yang kita pakai untuk bisa membuat dia hanya lembab saja, tapi tidak menyebabkan terjadinya hypermoist. Yang ketiga adalah apa proteksinya untuk pasien ini agar tidak terjadi proses perlukaan yang berlanjut. Nah, lokasi-lokasi ini, nah coba ini sekarang yang lagi ngerawat pasien ya, coba lihat ada nggak potensial pasiennya. Kenapa seperti itu? Karena pada laki-laki biasanya akan terjadi banyak eritema tuh di bagian depan, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian bisa terjadi di bagian belakang juga sama. Pada wanita kita lihat ini ya kondisinya bisa terjadi di bagian depan dan bagian belakang. Dan ini butuh banget untuk kita cek lokasinya. Jika lokasinya terjadi di bagian lipatan, berarti Bapak Ibu nanti mempersiapkan bahan balutan yang mampu fleksibel untuk diberikan di bagian lipatan tersebut. Jangan sampai diberikan yang kaku. Terus kondisinya kalau dia ada apa namanya terjadi eritemanya di bagian misalnya ada tulang yang menonjol seperti itu, tidak terjadi sampai ke tulang yang menonjol, berarti Bapak Ibu harus mempersiapkan dressing yang eh, bisa menurunkan tekanan pada kondisi tersebut. Atau dia terjadi Bapak Ibu di bagian misalnya ada sampai ke dalam vagina ya, terjadi prosesnya kontaminasi sampai merusak di bagian dalam. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa cari apa dressing yang mampu untuk bisa membuat bakteri tadi itu mati di sana kayak gitu. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kemudian kalau seandainya dia di bagian yang apa berdekatan dengan em, genitalia ya, itu kira-kira dressing apa yang mampu kondisinya menghalangi kontaminasi dari si dressing sorry kontaminasi dari si cairan genitalia tadi bisa pipis pipis yang keluar ya. Itu dressing apa yang kita pakaikan sehingga dressing yang kita pilih nanti pas sesuai dengan lokasi yang terjadi adanya pressure sorry terjadinya adanya kelembaban yang berlebih kayak gitu. Nah, dari lokasi tadi kita bisa melihat ada beberapa kategori IAD Bapak Ibu. Jadi kategori IAD itu ada resiko. Jadi yang resiko itu biasanya dia skinnya masih normal ya. Kemudian kondisinya masih bagus, tapi dia cenderung terjadi kekeringan. Jadi cepat banget kering kondisi kulitnya. Yang selanjutnya adalah kategori 2. Biasanya kita ngelihat ada eh, red ya atau dia prosesnya terjadi kemerahan atau dia edem itu kategori 2 dan kategori 3 itu terjadi adanya breakdown skin jadi sudah terjadi eh, kerusakan ya Bapak Ibu biasanya kita bisa ngelihat ada bula ya ada luka yang apa skinnya udah mulai robek atau bahkan kondisi infeksi bisa terjadi infeksi bisa terjadi di semua kondisi ini atau hanya terjadi eritema yang mungkin sudah meluas kemana-mana Bapak Ibu. Nah, ini untuk kategorinya ya. Tadi ada lokasi, dari lokasi itu kita tentukan dia ada di kondisi kategori yang mana. Apakah dia hanya resiko, apa dia mid atau dia moderate sampai severe. Ya, itu yang kita bisa ngelihat dari kondisi pasiennya.
Nah, karakteristik ini ya biasanya itu membutuhkan kemampuan kita untuk bisa secara baik melihat warna-warna kulit karena kita ketahui bahwa di Indonesia ya kita memiliki warna kulit yang bermacam ragam Bapak Ibu ya. Bisa ada sawo langsat ya, warnanya bisa ada sawo busuk kayak gitu atau bahkan kondisinya hitam banget kayak arang kayak gitu ya. Atau kondisinya ada yang warnanya coklat-coklat tapi coklat tua kayak gitu atau coklat muda yang bisa menyebabkan karakteristik kita melakukan proses pengkajian pada pasien-pasien dengan IAD ini itu terkadang terjadi luput atau dia nggak paham bahwa itu adalah gejala-gejala IAD yang terjadi pada pasien-pasien dengan inkontinensia di permasalahan paliatif. Nah, jadi ini butuh sekali untuk bisa kita lihat secara dalam kategori ini agar kita bisa melihat mana nih perbedaannya. Karena kalau dia kondisinya orang putih kulitnya dengan orang hitam kulitnya, biasanya itu nggak akan cepat untuk terlihat. Apalagi teman-teman mungkin nggak sering melihat kondisi tersebut sehingga itu abai Bapak Ibu. Jadi terabaikan, tidak dapat apa namanya proses perawatan secara spesifik untuk kategori pasien-pasien dengan IAD ini. Sehingga ini butuh sekali Bapak Ibu pahami secara baik untuk pasien-pasien dengan permasalahan inkontinensia. Nah, jadi dari asesmen tadi kita butuh intervensi Bapak Ibu. Jadi ada asesmen, ada intervensinya. Apa sih yang kita lakuin? Kalau dia kondisi pasiennya dengan high risk ya dengan IAD, salah satu yang dilakukan adalah butuh pelembab Bapak Ibu. Kemudian gunakan pembersih minimal pH-nya 6,5 ya. Dan biasanya itu jangan melakukan dengan menggosok. Dan biasanya kita nggak nganjurin pasien itu untuk diberikan diapers biasanya kita nggak nganjurin Bapak Ibu karena diapers itu akan berpotensi menyebabkan akumulasi cairan di sana yang kondisinya bisa menyebabkan proses kelembaban berlebih terus-menerus. Nah, biasanya ini kita akan berkolaborasi untuk memberikan salah satunya bisa kateterisasi Bapak Ibu, boleh indwelling catheter atau kondom kateter untuk pasien high risk IAD ini. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan inkontinensia atau IAD ini ya yang berkelanjutan dan kita akan mengkaji adanya penyebab inkontinensia secara lanjut. Biasanya ini kita akan kaji pasiennya. Nah, pasiennya bagaimana cara untuk dia berkemih dimulai dari apakah dia bisa menahan berkemih atau tidak. Kalau dia nggak bisa menahan berkemih, berarti kita butuh untuk tadi pemberian salah satunya adalah kateterisasi untuk meminimalisir agar tidak terjadi kontaminasi. No, bagaimana dengan fekal? Sama, fekal juga kita berikan ada namanya model kateterisasinya kayak gitu untuk fekal. Nah, fekal ini ya dua kondisi ini butuh untuk intervensi secara baik agar tidak terjadi kontaminasi yang berlanjutan. Kemudian kalau modern IAD itu intervensi 1 sampai 4 biasanya kita akan lihat kalau intervensi 1 sampai 4 kita butuh untuk ngelakuin yang di atas tadi jika dia berpotensi banget menjadi iritan yang cukup luas kayak gitu. Nah, biasanya kita menganjurkan untuk selanjutnya memberikan zinc cream kayak gitu Bapak Ibu. Nah, salah satunya di sini mungkin Bapak Ibu sering udah ngedengar ya namanya Medcovazin di Walker Center itu bisa kita berikan tujuannya untuk memproteksi kulit tersebut agar tidak terjadi iritasi yang berlanjut. Atau dia bahan dasarnya ointment Bapak Ibu. Jadi bahan dasarnya minyak yang bisa melapisi kulitnya secara baik ya. Dan kemudian biasanya setelah Bapak Ibu pakai, kalau misalnya kita pakai, itu jangan sampai pakai tumpuin, jangan kayak gitu. Karena kebanyakan beberapa kondisi pasien di rumah itu Bapak Ibu pada saat digunain skin barrier atau skin protection, mereka tuh kadang-kadang nggak ngerti. Jadi nggak ada kegiatan untuk mencuci, misalnya kayak gitu, jadi langsung ditumpuk, jadi kerak Bapak Ibu. Nah, itu yang kondisinya harus betul-betul dicek lagi. Jadi kalau dia kondisinya jadi kerak, apa yang akan terjadi ya? Pasti kelembaban juga pasti akan berlebih di sana. Sehingga butuh ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk bisa melakukan perawatan kulitnya. Salah satunya adalah tadi bisa menggunakan sabun, tapi setelah mau dipakein lagi jadi kudu dicuci lagi kayak gitu. Ya, ketika seandainya mengganti diapers tadi. Kemudian kudu wajib untuk mengecek Bapak Ibu per 2 jam sekali untuk permasalahan IAD ini. Jadi per 2 jam sekali kita boleh cek
apakah ada terjadi kebocoran atau tidak pada pasiennya, kayak gitu. Kemudian kita lihat ya, selanjutnya kalau seandainya perawatan untuk mode DAD ini terjadi penurunan, Bapak Ibu butuh apa? Pemberian lotion Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi jangan dikasih minyak Bapak Ibu ya. Kalau dikasih minyak itu kondisinya lembab tadi itu akan bisa terkumpul kontaminasi bakteri juga. Jadi kadang-kadang tuh kasih minyak banyak, kasih minyak di sana misalnya kayak gitu sampai dia kondisinya apa namanya becek banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus ngelihat minyak yang diberikan. Terus minyak yang diberikan dicek lagi, jangan sampai pada saat Bapak Ibu kasih itu malah yang datang apa mengundang semut-semut ini untuk bisa datang kayak gitu. Jadi itu juga harus dicek. Nah, makanya di sini rekomendasinya Bapak Ibu boleh menggunakan lotion ya untuk di bagian-bagian yang terjadi atau pasca terjadi perlukaan. Nah, kalau misalnya perlu nanti kondisinya pasien ini misal terjadi inkontinen yang berlanjut yang belum selesai, itu butuh untuk kita controlling ke ahli ya, Bapak Ibu. Nanti bisa datang ke salah satunya adalah perawat ya atau dokter yang berkhususan berkaitan dengan permasalahan inkontinensia. Kemudian separate ya, jadi ada pasien-pasien yang terjadi separate IAD. Jadi salah satu yang kita lakukan itu adalah Mika Miki juga jangan lupa Bapak Ibu dilakukan kayak gitu. Kemudian kulit boleh diberikan dengan matras yang udaranya bagus, jadi kayak kasur angin kayak gitu boleh dipakaikan Bapak Ibu untuk bisa mengatur apa namanya tekanan ya, yang mungkin nanti kondisinya akan menyebabkan terjadi gesekan sehingga kalau kita kasih kasur angin itu bisa mengurangi resikonya. Kemudian pertimbangan menggunakan eksternal kateter dan pispot ya. Jadi pada saat dia menggunakan pispot atau kateterisasi kayak gitu, coba juga kita harus cek pada saat diberikan dia terjadi nggak prosesnya leakage. Jadi ada beberapa diberikan kateterisasi itu kateternya bocor gitu Bapak Ibu, tapi nggak dilihat atau pispot yang kondisinya tuh tidak dilakukan proses pembersihan secara baik sehingga kontaminasi atau proses apa namanya pada saat memberikan ke bagian punggung bawah itu terjadi adanya gesekan. Bahkan itu yang bisa menyebabkan proses kontaminasi yang berlanjut. Dan tadi butuh memang apa namanya diberikan kateter tadi harus dievaluasi. Jangan sampai pula kateterisasi ini bisa menyebabkan pressure injury. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini butuh sekali untuk kita cek secara baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungal ya. Tadi yang kayak saya bilang kalau pasien-pasien yang kondisinya lembab berlebih itu bisa menyebabkan adanya fungal atau yang namanya jamur. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan bedak, dilapisi bedak ya. Jadi jadi boleh kita menggunakan bedak, kemudian dilapisi dengan salep, boleh Bapak Ibu. Itu tujuannya untuk membuat proses pengeringan dengan baik. Kemudian lanjut perawatan sesuai dengan derajat IAD. Jadi kalau seandainya dia terjadi proses IAD-nya separate, berarti Bapak Ibu lakukan sesuai dengan rekomendasi IAD yang separate kayak gitu. Kemudian kaji infeksi jamur. Jadi kalau seandainya kita lihat ada putih-putih di bagian vagina atau bagian penisnya, biasanya kita akan melakukan proses kolaborasi Bapak Ibu untuk menurunkan infeksi jamur pada kulit tersebut. Kemudian lihat lapisan kulitnya apakah kondisi terjadi erosi atau enggak Bapak Ibu. Kalau dia kondisi terjadi erosi berarti kita butuh untuk melakukan salah satunya adalah perawatan luka sesuai dengan lapisan kulit yang hilang. Jika memang tidak ada perbaikan, memang butuh untuk melakukan kultur Bapak Ibu, karena ini bisa mengetahui infeksi berkaitan dengan apa namanya jamur atau bakteri apa yang terjadi. Jadi kita butuh banget untuk melakukan kegiatan ini pada pasien-pasien dengan IAD. Kenapa? Karena ini potensial banget untuk menyebabkan kerusakan yang berlanjut. Nah, dari kegiatan tadi Bapak Ibu setelah kita lakukan pengkajian ya dia lokasinya di mana, kemudian dia kategori berapa, kemudian rekomendasi intervensi yang mau dilakuin apa. Kemudian kita lakukan implementasinya Bapak Ibu. Nah, implementasi di sini itu berkaitan dengan 3 langkah yaitu cleansing, moisture ya, kemudian proteksi, mencegah iritasi. Nah, jadi
kondisi ketiga tahapan ini ya Bapak Ibu harus mempersiapkan, salah satunya adalah cara untuk membersihkan kayak gitu. Jadi kita cek kalau pasien yang dipasang diapers misalnya kayak gitu Bapak Ibu, cek mana saja yang berpotensi untuk terjadi kontaminasi Bapak Ibu. Nah, makanya tadi kita harus lihat di awal lokasinya di mana aja ya. Misalnya pasien ini diare sampai terjadi proses apa namanya? Tadi ya, fesesnya kemana-mana di bagian bokongnya. Jadi boleh dibayangin Bapak Ibu itu cukup menyebabkan terjadi kontaminasi yang cukup luas. Nah, nanti di proses kontaminasi itu coba cek dia lebih kemana kayak gitu tuh. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu lakukan proses pencucian ya pada area-area yang mungkin terkontaminasi tadi. Boleh menggunakan sabun Bapak Ibu, sabun cuci luka atau sabun gentle antiseptik untuk kita bersihkan lukanya ya, disertai dengan tadi boleh kalau seandainya Bapak Ibu, Pak di rumah ada NaCl doang nih sama sabun, boleh jadi dicuci. Karena kalau seandainya NaCl saja dicuci itu ibaratnya kondisinya Bapak nyuci ya di area yang kondisinya terkontaminasi itu enggak sampai menghilangkan apa namanya sisa-sisa atau enzim-enzim yang mungkin lengket di bagian kulit tersebut tuh nggak bersih, jadi butuh sabun Bapak Ibu. Sama lah kondisinya kayak kita cebok biasa kayak gitu. Kemudian pada saat mau membersihkan atau kita cek ya tadi apakah si popoknya itu ya Bapak Ibu dia lembut atau kasar Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa bersihkan kulit. Jadi usahakan pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembersihan kulit tadi jangan menggosok tapi Bapak Ibu tapi kondisinya dab aja. Kita dab bagian itu, jadi jangan digosok-gosok Bapak Ibu. Sudah, kemudian selanjutnya adalah kita butuh untuk moisture. Jadi pada kondisi kulit yang mungkin cenderung kering tadi untuk yang pasien yang beresiko Bapak Ibu, kita butuh untuk memberikan salah satu moisture. Jadi moisture ini yang kondisinya dia mampu untuk terabsorb secara baik dan memberikan eh, salah satunya apa kelembaban yang bagus gitu. Jadi emolin, humectam ya, atau bahkan kondisinya kita butuh untuk menutup di bagian yang mungkin beresiko untuk terjadi apa namanya iritasi kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian cari pelindungnya. Nah, nanti butuh pelindungnya apa? Setelah kita kondisinya berikan tadi pelindung kayak gitu, Bapak Ibu boleh memberikan beberapa topika terapi yang bisa memproteksi dan tidak terjadi kontaminasi si feses atau urin ke bagian kulit tersebut. Di sini banyak sekali nanti yang mungkin akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah ini butuh banget untuk kita pahami ya. Selanjutnya adalah bahan balutannya, apa yang mau dipakai Bapak Ibu untuk pasien-pasien dengan permasalahan inkontinensia ini. Karena memang ya kita lihat ketersediaan ya berkaitan dengan bahan balutan untuk pasien dengan permasalahan inkontinensia ini itu butuh memang seperti P3K Bapak Ibu di rumah. Jadi harus disiapin kayak gitu tuh. Nah, makanya saya mungkin di sini coba untuk sharing ke Bapak Ibu alat apa saja mungkin yang available yang udah ada di Indonesia dan bisa kita gunain. Ya. Nah, teknik-teknik tadi meng-cleansing atau mencuci tadi kita bisa menggunakan sabun atau gentle antiseptik dengan air. Nah, kemudian kita boleh lakukan nih. Nah, pada pasien-pasien dengan peristomal skin Bapak Ibu yang kondisinya kayak gini nih, udah kemerah-merahan, Bapak Ibu boleh memberikan zinc cream di samping-sampingnya Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk memproteksi agar tidak terjadi kerusakan berlanjut dan dia juga bisa memperbaiki kulit yang kondisinya sudah mulai rusak Bapak Ibu. Nah, jadi eh, karena dia bentuknya ointment, dia juga fungsinya sebagai penghalang kulit. Jadi kita butuh banget untuk cepat-cepat melakukan proses proteksi secara baik dengan memberikan moisturizer ya di bagian kulitnya agar kulit tadi itu tidak terjadi kekeringan dan menyebabkan potensi untuk terjadi kontaminasi. Nah, jadi kalau seandainya dia nggak ditanganin Bapak Ibu secara baik, ini prosesnya kayak gini Bapak Ibu. Ini ya rusak terjadi sampai ke bagian bawah-bawah nih Bapak Ibu. Sampai ke bagian inguinal compartment nih sampai ke bawah di jalan infeksi sampai ke bawah ya. Ini adalah salah satu kondisi kontaminasi dari si cairan feses tadi. Makanya selalu saya kasih tahu ke teman-teman yang ikut enterostoma terapi, jangan biarkan kondisi kulit itu terpapar dengan
feses atau urin. Karena kalau itu kondisinya terjadi, kontaminasi kuman itu cukup berpotensi untuk menyebabkan terjadi kegawatan fasia. Makanya saya selalu berdiskusi mana ada pasien kondisinya yang terjadi apa namanya kontaminasi, sorry maksud saya kebocoran. Kita coba cek karena kalau dia sudah terjadi proses kebocoran, Bapak Ibu itu nggak bisa dilama-lamain. Kalau dia dilama-lamain maka sangat beresiko untuk terjadinya kerusakan pada kulit. Nah, biasanya kita kalau seandainya datang ke hospital kayak gitu, kita akan ngecek ada kantong apa aja kayak gitu. Apa aja kantongnya, udah nggak usah cari-cari dulu kantong. Yang penting kondisinya bisa tercover dengan baik kayak gitu. Kemudian kalau seandainya Pak, biasanya kantong yang kita mau pakai itu misalnya dia di sana terlampau kecil. Nah, biasanya kita akan melakukan proses modifikasi Bapak Ibu untuk membuat biar eh, si cairannya tadi bisa tertampung dengan baik. Kayak gitu. Nah ini ya di karena terjadi keterlambatan, jadi prosesnya kayak gini nih, hancur semuanya Bapak Ibu sampai ke selangkangan bawah hancur semuanya, sampai ke pinggang-pinggang dalam Bapak Ibu. Nah kemudian kita lakukan proses perawatan. Ya, ini kita butuh memang seperti biasa Bapak Ibu. Kita lakukan otolisis, kemudian setelah kita otolisis ada kondisi apa namanya? Bagian-bagian yang dia mulai terjadi lisis, Bapak Ibu, kita coba untuk angkat pelan-pelan sampai dia terjadi proses pembersihan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau mudah kita lakukan proses karena gini, nggak mungkin kan kondisinya juga kita ini rujuk untuk dilakukan pembedahan. Pasien paliatif, kondisi sistemik nggak bagus. Mungkinkah kita lakukan proses pembedahan? Kan nggak mungkin. Jadi butuh ada perawat yang turun langsung untuk bisa melakukan proses perawatan luka secara baik. Atau tenaga kesehatan yang paham tentang perawatan luka, itu agar bisa minimalisir dan yang mampu untuk bisa mencegah agar proses infeksinya itu berkurang secara cepat, Bapak Ibu. Nah, sehingga ini kita lakukan otolisis, Bapak Ibu, kemudian kondisinya dia mulai terjadi warna dasar luka merah yang baik, dan kita tinggal tunggu proses granulasinya berjalan secara normal. Oke. Terus proteksi yang lain di sini Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu. Jadi ada bentuk protelatum. Jadi protelatum itu Bapak Ibu bentuknya kayak vaselin ya, vaselin bentuknya kayak gitu. Yang biasanya paling banyak kita kasih ya untuk kondisi luka kulit-kulit kering ya. Dia memang dia bisa melindungi bagian-bagian yang iritasi ya, bagian-bagian yang maserasi dan dia mampu melembabkan kondisi kulit. Kemudian ada Dementicon. Jadi Dementicon ini adalah salah satu bentuknya Bapak Ibu itu seperti skin barrier protection. Jadi seperti transparent film spray. Nah, gitu bentuknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini transparent film spray itu modelnya kayak gini Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat kenapa sih dia dipakaikan gitu. Memang dia semuanya bisa melindungi Bapak Ibu iritasi di sini. Juga dia bisa melindungi terhadap maserasi. Dia juga bisa menyebabkan apa namanya membuat si kulit tadi jadi lembab. Tapi kenapa dia dipakai? Nanti kita lihat di bawahnya. Kemudian ada zinc oxide Bapak Ibu. Di mana zinc oxide ini memang bahan dasarnya salah satunya ada ointment. Selain dia kondisinya bisa memberikan proteksi, dia bisa juga berfungsi untuk menurunkan si inflamasi juga Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau kita pakaikan beberapa pasien-pasien dengan permasalahan iritasi seperti ini, itu butuh banget untuk kita gunakan beberapa proteksi seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau bilang tadi ada namanya skin transparent film spray. Jadi transparent film spray ini adalah salah satu bentuk akrilik adhesif. Jadi modelnya dia tuh akrilik yang dia mampu untuk membuat kulit tadi itu bisa terproteksi. Jadi bentuknya kayak film, tapi dia bentuk modelnya dia spray Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, jadi pada saat dia disemprot Bapak Ibu ke kulit ya, dia akan membentuk proses barrier di atas permukaan kulit tadi. Sehingga kulit-kulit tadi pada saat Bapak Ibu mau pakaikan misalnya plester, mau pakaikan misalnya apa namanya? Kasa tadi itu tidak menyebabkan terjadinya proses kerusakan pada si kulit. Kenapa? Karena dia bisa melekat secara baik
ya, di atas permukaan kulit, ya, dan dia bisa mampu apa ya, pada saat kita semprotin dia bisa ngikutin celah-celah mana yang kondisinya terjadi tidak rata gitu Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya di sini ada celah-celah, dia bisa masuk ke celah-celah ini sehingga bentuk kondisi kulit tadi itu pada saat kita lakukan perawatan luka dia bisa rata. Kemudian eh, jadi dia kalau semakin kita eh, tempelkan dengan hangat tubuh, dia prosesnya akan semakin lengket Bapak Ibu. Kayak gitu tuh. Tapi memang akrilik ini ya salah satu kelemahannya kalau dia kena air, dia akan mudah untuk kondisinya hilang. Makanya dia butuh untuk kita bersihkan lagi, semprot lagi, bersihkan lagi, semprot lagi, bersihkan lagi, semprot lagi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi aman Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita mau pakaikan ke kulit pasien, dia aman pada saat diangkat kulitnya nggak rusak gitu tuh. Ya. Kemudian pada saat Bapak Ibu ambil atau ngangkat, biasanya kan teman-teman suka tuh pada saat ngangkat si entah plester, entah si transparan film, itu kondisinya bisa menyebabkan keikutsertaan si kulitnya atau menyebabkan dia jadi robek. Nah, kalau ini yang keangkat itu bukan kulitnya, tetapi transparan film akriliknya yang terangkat gitu Bapak Ibu. Jadi transparan spraynya aja yang terangkat. Jadi aman dianya kayak gitu. Kemudian kekuatan ya lebih kurang kalau kita bisa kasih ke kulit itu dia ya tadilah menengah lah kondisinya. Terjadi nggak proses pengupasan atau gaya kupas terjadi nggak? Iya terjadi, tetapi yang terkupas bukan kulit tapi hanya si transparan filmnya aja. Bisa menyebabkan oklusif bisa. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan terjadi kelembab karena dia bisa menghasilkan tadi oklusif. Jadi dia bisa melindungi Bapak Ibu sehingga bagian kulit yang di bawah yang tadi kondisinya terjadi overhidrasi atau misalnya terjadi dia kelembaban yang berlebih, dia bisa mengkeep secara baik dan membuat moistnya tadi tetap lembab. Kalau misalnya dia cairannya terlampau banyak, dia juga bisa melindungi Bapak Ibu. Prosesnya kayak gitu, ya. Ini modelnya. Terus yang kedua, ada satu lagi ada silikon adhesif. Jadi ini ada beberapa silikon Bapak Ibu yang digunakan ya untuk memproteksi kulit tadi. Kenapa digunakan? Nah, jadi silikon ini Bapak Ibu karena dia kondisinya fleksibel, ketika dia diberikan ya pada kondisi kulit, dia seperti kalau kita bilang tuh lengket yang gentle. Jadi dia lengket, tapi lengketnya tuh lembut Bapak Ibu. Nggak menyebabkan proses lengketnya itu terlampau lengket di kulit. Sehingga pada saat kita mau membuka, menutup, itu kondisinya dia aman pada kulitnya Bapak Ibu. Ya, nah sehingga silikon ini banyak banget digadang-gadangkan untuk proses proteksi yang cukup safety. Kayak gitu tuh. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu mau menggunakan pada kulit misalnya lansia, kulitnya aman Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak begitu rekat ya pada kondisi kulit, tetapi dia aman digunakan kayak gitu. Makanya kita selalu nyebutin itu adalah perekat yang gentle gitu. Kemudian kalau seandainya nanti dia terkupas, misalnya dia terkupas, dia nggak langsung hilang tuh Bapak Ibu tuh. Adhesifnya, lemnya tuh nggak langsung hilang. Jadi boleh kita taruh lagi balik ya, kita ratain kalau misalnya dipakai ya. Kena baju misalnya tertarik-tarik kayak gitu Bapak Ibu. Nah itu boleh dibuka, tempelin lagi gitu. Aman dianya. Jadi boleh diatur lagi kalau dia berkerut dia diatur lagi. Itu silikon tuh kayak gitu Bapak Ibu. Makanya silikon itu bisa digunakan tahan lama. Itu tuh kayak gitu. Jadi dia nggak menyebabkan proses yang ada di dia itu menjadi berkurang fungsinya. Jadi dia tetap aman dipakaikan. Makanya sekarang semua produk-produk itu mereka berlomba-lomba buat produknya ada silikon di dalamnya gitu. Gitu ya. Jadi silikon dressing ya maksudnya ya, bukan silikon lain ini Bapak Ibu. Jangan berpikir aneh-aneh ya. Nah, kemudian tapi kekurangan silikon ini dia nggak mampu gini. Kalau seandainya Bapak Ibu besok mau melakukan proses perawatan, usahakan pada saat mau menempelkan silikon ini di bagian yang memang betul-betul kering. Kalau dia nggak kering nggak bakalan nempel Bapak Ibu. Itu dia satu lagi. Kemudian kalau di bawahnya itu ada plastik, misalnya Bapak Ibu lagi kasih
penempelan transparan film misalnya kayak gitu. Bapak Ibu kasih di atasnya pakai silikon ini nggak bakalan lengket dia kondisinya. Dia akan lengket dengan kondisi kulit, bukan di atas plastik kayak gitu. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu mau melakukan aplikasi, coba cek tadi. Jadi tekniknya cek harus kering, yang kemudian tidak ada bahan apa-apa di bawahnya, ya, nggak ada oil-oil, nggak ada misalnya zinc cream kayak gitu, nggak ada. Terus kondisinya nggak ada plastik juga, kemudian baru ditempelin. Prosesnya gitu. Nah, ini yang dikenal dengan silikon adhesif modelnya. Nanti kita lihat bahan-bahannya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini untuk kasus yang pertama nih pasien. Kebetulan pasien ini dengan permasalahan inkontinensia fekal ya, dia nggak mampu mengontrol fekalnya. Jadi kita lihat ada terjadi yang namanya kemerahan nih Bapak Ibu. Nah kalau kemerahan kayak gini ya, ini dia bisa kita lihat kategori 1 ya Bapak Ibu. Jadi udah kemerahan dia, sudah mulai ada di bagian anusnya itu menyebar ya dari anus maksud saya sampai ke samping ya, dan ini sudah kategori 1 dan kita butuh untuk melakukan yang namanya proteksi. Nah, pakai apa proteksinya? Nah, proteksi kulit ini kita bisa menggunakan barrier film. Nah, barrier film ini biasanya kita akan gunakan salah satunya di kondisi langsung ke luka gitu. Sorry. Maksud saya langsung ke kulitnya. Jadi kalau udah ngelihat nih kondisinya kayak gini, untuk bisa memproteksi agar tidak terjadi kontaminasi, Bapak Ibu itu bisa untuk melakukan proses tadi pemberian lapisan film ini Bapak Ibu dengan cara disemprot. Nah, jadi semprotan ini Bapak Ibu dia akan mengering Bapak Ibu dengan waktu 30 detik. Jadi tinggal hitung ya tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 30. Oke, dia kondisinya mengering ya. Jadi aman dah, tinggalin kayak gitu aja. Jadi aman banget. Jadi kalau seandainya pipis apa dia akan terproteksi Bapak Ibu dengan si barrier film ini. Kemudian apalagi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seandainya di bagian lipatan-lipatan ini, coba lihat tangan saya Bapak Ibu. Jadi ini kalau seandainya di bagian lipatan, pastikan di bagian lipatan itu terbuka lebar Bapak Ibu. Jangan sampai kondisinya hanya kita semprot-semprot kayak gitu doang. Sehingga apa yang akan terjadi kalau seandainya kita semprot-semprot kayak gitu doang Bapak Ibu, bagian lipatan tadi itu bisa nggak kena semprotan, sehingga kalau seandainya cairan atau feses yang keluar itu bisa menyebabkan di sana terjadinya kontaminasi ya, atau dia terjadi kerusakan kulit kayak gitu. Karena kalau dia diberikan itu dia akan membuat barrier semua ke semua kulit. Jadi makanya kalau mau pakai ini dibuka dulu bagian-bagian lipatan, kemudian baru semprot, buka dulu, buka dulu, semprot. Jangan semprot asal-asalan kayak gitu Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya semprot asal-asalan, dia bisa menyebabkan tadi cairan yang keluar tuh terakumulasi di bawah si barrier film ini. Karena kalau udah disemprot, dia akan membentuk film Bapak Ibu di atas. Nah, gitu. Ya. Nanti yang kondisinya harus dicek baik-baik. Kemudian sama ya, ini penggunaannya kayak tadi silikon juga pada saat Bapak Ibu semprotin kayak gini, itu kondisinya harus betul-betul kering ya. Tekniknya pakai apa? Nanti kita lihat. Cara ngering ini pakai apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian saat digunakan di bawah plester atau perekat balutan ya. Jadi dia ini butuh pas waktu Bapak Ibu mau pakai, kalau mau pakai plester, kasih dia dulu baru kasih plester. Kayak gitu tuh. Jangan kasih plester dulu baru kasih dia, jangan. Tekniknya adalah dikasih dia dulu, semprotin dia dulu, baru kasih plester atasnya. Karena dia bisa membuat gentle adhesif tadi. Jadi tempelan yang cukup baik ini di permukaan kulit kayak gitu, Bapak Ibu. Yang menyebabkan tidak ada terjadi apa namanya kerusakan pada kulit pada saat diangkat si plesternya tadi. Gitu. Jadi kalau seandainya sudah mulai tadi Bapak Ibu ngecek, ada bagian yang mulai terkupas, Bapak Ibu tinggal semprot lagi aja di atasnya. Kayak gitu. Nah, untuk bisa merekatkan si plester tadi yang digunain. Ya, ini kasus yang pertama pada pasien dengan kategori 1 ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kasus yang selanjutnya ini ada pasien ya. Ini kita lihat dia pasca stroke ya terjadi inkontinensia urin dan fekal.
Jadi kita bisa ngelihat, nah ini ada salah satu bentuknya kayak stick Bapak Ibu, ini langsung bisa dipakaikan nih ke kondisi luka. Jadi bentuknya dia kayak tisu, kemudian kita bisa swabbing di bagian mana yang dia terjadi kontaminasi. Ya, setelah kita kasih dia si transparan film, kemudian di atasnya boleh kita kasih powder, ya, untuk bisa mengabsorb eksudat tadi kalau seandainya ada. Kemudian kondisinya sudah kita siapin itu. Atau kalau misalnya nggak ada powder, Bapak Ibu mau pakai misalnya tadi zinc cream, boleh dikasih zinc cream. Jadi aman ya. Itu dia. Oke, ini beberapa kasus Bapak Ibu. Nah, kasus selanjutnya kasus ketiga Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Ini ada pasien Bapak Ibu ya di area sakrum. Kita raba dia ada kondisinya kehangatan ya. Kemudian cairannya cukup banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini kita lihat nih kemerahan semua di bagian ini Bapak Ibu. Ini kemungkinan besar memang dia terjadi kontaminasi kuman ya dari fekal dan urin. Sehingga bisa menyebabkan terjadi inflamasi nih. Kita bisa lihat kondisinya ya. Terus Bapak Ibu di awal cuma dikasih pakai kasa sama plester. Nah, ini nih yang sering banget nih yang gunain plester pakai kasa doang, jadi terus ditomplokin doang kayak gitu. Jadi ngelihat di awal, oh biar nggak terkontaminasi karena cuma sedikit doang kayak gitu, cuma sehingga kita udah kasih aja plester sama kasa. Apa yang terjadi? Nggak ada terproteksi Bapak Ibu secara baik, sehingga kasa kasa tadi tuh memang tidak diberikan untuk profesional proporsi yang kayak gini nih problemnya kayak gitu. Jadi nggak kita rekomendasiin. Jadi caranya gimana? Cuci kalau kasus kayak gini Bapak Ibu, cuci ya kita bisa lihat nih cuci. Kemudian juga nih kondisinya dia ada pressure juga nih Bapak Ibu nih. Sepanjang ini nih terjadi pressure nih Bapak Ibu. Ya jadi hati-hati pada saat Bapak Ibu ngecek kondisi lukanya. Kemudian kita cek ini di bagian mana aja dia terjadi. Oh, rupanya kontaminasinya luas nih Bapak Ibu sampai ke bagian atas. Nah, kemungkinan besar ini pasiennya banyak miring ke kiri daripada ke kanan. Sehingga kontaminasi itu lebih banyak lebar ke kiri Bapak Ibu. Sehingga ini bisa kita lihat ya kontaminasi di sini, nanti kita harus mempersiapkan cleansing moisture protection kayak gitu. Nah, di sini kita lakukan pembersihan Bapak Ibu, udah kita berikan. Nah, salah satu kegiatan yang proteksi kita lakuin adalah dengan menggunakan foam. Jadi di bawah ini tadi kita sudah bisa memberikan transparan film spray-nya dulu, kemudian kita baru berikan yang namanya tadi zinc cream atau citosan kita gunain ya, kemudian kita tutup dengan menggunakan foam. Di mana ini foam ini kenapa sih direkomendasikan banget untuk kasus-kasus pasien kayak gini? Karena kasus-kasus pasien di bagian bokong ini Bapak Ibu identik dengan yang namanya pressure. Kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita harus memberikan foam sebagai prevention agar tidak terjadi friction, shear, and pressure injury. Nah, foam ini kayak kemarin saya udah jelasin itu dikenal dengan offloading ya kayak gitu sehingga kita lakukan pemberian dengan menggunakan teknik offloading pada pasien-pasien dengan permasalahan inkontinensia kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita berikan foam modelnya kayak gini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita mulai melakukan proses evaluasi. Apakah foam ini itu dia bertahan sesuai dengan yang kita harapin atau tidak, kayak gitu. Nah, biasanya ini kita akan tanya nih ke pasien yang sudah pulang ke rumah di telepon, Bu, gimana yang kemarin udah kita berikan? Apakah ada terjadi kebocoran enggak? Mulai lepas enggak? Berapa lama lepasnya, Bu? Gimana potensi yang bocor pertama kali. Nah, itu biasanya kita akan lakukan proses kegiatan modified ya untuk pasien-pasien kalau seandainya kita udah tahu di mana sih terjadinya pressure tersebut. Sorry, maksud saya kebocoran tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa pasien dengan pressure injury ya. Jadi ada combining antara pressure injury dengan yang namanya dermatitis inkontinen ya. Kita lakukan perawatan. Ini terjadi progres ya untuk proses kesembuhannya tuh 5 mingguan Bapak Ibu. Oke, nah jadi dari sini kita ketahui bahwa mengetahui terkait dengan MASD dan kategorinya itu penting Bapak Ibu. Sehingga kita butuh melakukan yang namanya uh,
pembelajaran kepada orang lingkungan kita atau staf kita atau kolega kita untuk dia paham tentang bagaimana cara melakukan prevention berkaitan dengan proses cleansing, moisture, and protection. Dan beberapa kondisi yang bisa digunakan untuk pasien-pasien ya itu harus paham berkaitan dengan bagaimana cara melakukan skincare, regimen skincare atau proses kapan dia harus dilakukan pembersihan kulitnya, kemudian cleansing kulitnya ya dengan menggunakan tadi boleh Bapak Ibu kalau ada sabun ya boleh sabun, kemudian kalau ada dental septic untuk bisa membersihkan secara totalitas yang baik kayak gitu agar lemak apa namanya bakteri-bakteri yang ada di sana mati dan dia kondisinya bisa bersih secara baik. Dan yang terakhir adalah proteksi. Bagaimana cara kita memproteksi kondisi kulit dengan MISD ini ya agar khususnya pasien dengan Associate Incontinent Dermatitis ini agar pasien tersebut tidak terjadi proses menderita berkepanjangan. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya. Ini salam dari teman-teman Indonesian EdNap yang sekarang lagi dalam program. Dan Bapak Ibu kalau seandainya mau ikut program boleh. Kita ada buka di Agustus ya, 24 Agustus sampai 7 September. Dan Oktober kita juga ada 14 sampai 26 Oktober. Jadi silahkan Bapak Ibu dan mau ikut tahun depan untuk Indonesian EdNap silahkan Bapak Ibu ya untuk program Indonesian EdNap terbuka lebar untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, ini referensinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.